Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Supriyono Widyaswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan menyampaikan pada para peserta latsar terkait dengan trik menghadapi seminar rancangan aktualisasi. Baiklah, teman-teman sahabat latsar, pada kesempatan ini akan saya kupas sedikit barangkali terkait bagaimana trik dan tip untuk menghadapi narasumber pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Baik, izinkanlah saya untuk membuka salah satu contoh dari seminar yang rancangan aktualisasi yang pernah dilakukan dan sudah dilakukan seminar rancangan aktualisasi telah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Di sini ada beberapa yang perlu teman-teman sahabat latsar untuk ketahui ya dari rancangan itu. Karena pada saat Anda nanti melakukan seminar, beberapa yang harus Anda basahi ya. Dalam penyusunan ini setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi titik ya, krusial terkait dengan penyusunan tadi. Pertama-tama, sahabat latsar harus menyusun 5 kerangka isu ya. Isu ya. Sebagaimana kita ketahui teman-teman sahabat latsar. Jadi sebelum Anda membuat judul, kemudian Anda fokus daripada yang Anda aktualisasikan nanti, Anda dimohon untuk pertama-tama adalah membuat isu. Sebagaimana kita ketahui bahwa isu itu adalah sesuatu yang bermasalah ya. Kemudian sedang hangat-hangatnya dibicarakan atau menjadi persoalan di suatu tempat itu atau di suatu instansi atau UPD. Kemudian isu itu juga menjadi adanya gap ya, gap. Isu juga menjadi persoalan sehingga biasanya dibuat kalimat negatif ya. Jadi saya ulang ya. Jadi pertama isu itu ada sesuatu hangat yang dilakukan, yang hangat yang sedang hangat-hangatnya. Kemudian adanya gap, kemudian di samping itu bersifat negatif ya kalimatnya. Terus kemudian ditambahi dengan ada fokusnya. Ada fokus dan ada lokusnya. Dan ada waktu. Oleh karena itu, untuk menyusunnya, barangkali ada beberapa trik ya untuk ini, agar nanti pada saat Anda berjumpa atau mendapatkan namanya narasumber, siapapun narasumber,
Kalau isunya Anda buat sedemikian rupa tadi, insya Allah tidak akan menjadi kendala. Ya. Yang pertama mungkin susunan dari penulisan rancangan ini ya biasanya diawali dari judul, halaman pengesahan dan sebagainya sudah biasa ya. Kalau sudah ada sudah jadi itu biasanya ada halaman tujuannya, halaman pengesahan ya. Kemudian setelah itu ada prakata ya, sudah biasa. Bagaimana biasanya itu ada ya. Setelah itu disusul dengan prakata. Setelah prakata kemudian daftar isi. Kemudian dari daftar isi itu nanti akan pendahuluan ya. Pendahuluan ya. Pendahuluan ini memuat tentang ya, gambaran, kemudian tugas pokok fungsi, dan ada role model. Untuk role model kali ini diharapkan pertama jangan menggunakan sebagai role model adalah pimpinan langsung atau PD langsung atau mentor. Kemudian juga berisi tugas pokok fungsi dari peserta. Ya, itu ada berusaha pada halaman pendahuluan. Kemudian pada bab berikutnya adalah bab rancangan aktualisasi dan habituasi. Sebelum mengarah lebih lanjut terkait dengan rancangan aktualisasi ini, Anda perlu pahami juga apa sih aktualisasi dan apa sih habituasi. Nah, aktualisasi itu adalah yang sesuatu yang nyata, aktual, yang dikerjakan secara nyata ya. Kemudian habituasi itu adalah sesuatu yang dianggap kebenarannya dilakukan dan dilakukan itu secara langgeng terus menerus ya. Jadi adanya value yang diakui kebenarannya yang dilaksanakan berulang-ulang terus sehingga menjadi habit, jadi menjadi kebiasaan. Habituasi. Maka pertama adalah teman-teman harus membuat itu namanya identifikasi isu ya, di mana identifikasi isu itu sudah saya sampaikan tadi, kalimatnya adalah diawali kalimat negatif. Kalau di sini contoh aja, belum optimalnya kegiatan bimbingan sosial penerima manfaat di panti pelayanan sosial lanjut usia Protroyudan Jepara, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kalau dari lihat gambaran isu tadi sudah ada ya, sudah masuk negatif, kemudian ada fokusnya ya terkait dengan penerima manfaat, kemudian ada lokusnya sudah ada ya, kemudian sifatnya negatif ya, ini mungkin juga ini sudah hangat-hangatnya karena pada saat ini memang penerima manfaat itu banyak juga sedang digulirkan oleh pemerintah sehingga ini sedang hangat-hangatnya ya. Buat isu sebanyak 5 ya, isu sebanyak 5. Nah, semua isu ya seperti itu. Ada lokus, fokus ya. Nah, kalau tidak ada segera lengkapi karena nanti akan ditanyakan oleh narasumber biasanya gitu. Ya, oleh karena itu walaupun itu najinya tidak terpilih, ya tetap aja itu harus langkah-langkahnya adalah seperti itu, ada fokus lokusnya. Ya. Dan sumbernya itu bisa dari sumber individu, sumber SKP, unit organisasi atau perintah atasan. Dan nanti diterangkan juga kondisi saat ini dan kondisi yang akan diharapkan. Susun sebanyak 5. Ya. Kemudian langkah berikutnya setelah teridentifikasi daripada isu tersebut, langkah berikutnya adalah untuk mendapatkan isu utama itu melalui APKL ya. APKL ya. APKL itu yang berarti dari sisi aktual isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat.
Ya, B-nya problematik. Yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kemudian K-nya kekalayaan, artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang berikutnya kelayakan, itu isu tersebut masuk akal, jadi harus masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ya, dari sini kemudian nanti teman-teman membuat ini penyekor, ya, scoringnya ini dengan skala Likert 1 sampai 5. Ya. Nah, kemudian biasanya untuk narasumber tunjuknya di sini aktual. Kalau Anda masalah ini atau isu tadi anggap aktual, ya otomatis nomor 1 itu 5 isinya. Ini 5 ini kurang, ini contoh yang kurang tepat. 5 ya. Kemudian yang lain nanti menyesuaikan. Ya. Kemudian pengisian ini teman-teman harus menggunakan brainstorming, dari di situ dihadiri oleh kepala, ya, kemudian mentor, rekan sekantor atau sejawat lainnya untuk menentukan angka-angka ini. Ya. Kemudian setelah itu dilakukan penjumlahan, ketemulah 3 isu utama yang harus dipecahkan. Kemudian sahabat laser yang saya hormati, ya, langkah berikutnya adalah menggunakan USG, di mana U-nya itu adalah urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, ditindaklanjuti. Serius, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah itu. Jadi ada unsur U, S, dan G-nya. Kemudian diberikan angka lagi dengan skala Likert. Sekali lagi ini langkah ini melakukan kesepakatan dari beberapa yang hadir untuk menentukan angka-angka ini. Nah, karena dianggap urgent, jadi ini harus 5 semua gitu ya angkanya. Biasanya begitu juga dibagai jujukan sumber. Di sini harus diantisipasi, ini diganti 5 ya, supaya nanti angkanya akan dinyatakan dengan angka 5 karena itu urgensi ya. Nanti yang berikutnya nanti Anda bisa lihat di sini. Berikutnya apabila sama, apabila kena sanksi ini kan ini ditambahkan. Ini 5 mungkin gitu ya, sehingga nanti terjadi dari hasil penjumlahan tersebut ditemukanlah satu core yang tertinggi, core isu yang tertinggi, yaitu belum optimalnya asesmen lanjutan perkembangan sosial lanjut usia di panti pelayanan sosial lanjut usia Troyudan Jepara dan Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nah, setelah ketemu core isu ini adalah untuk mendapatkan core isu ya, namanya apa, USG itu ya. Langkah selanjutnya dari isu yang sudah teridentifikasi terutama tadi, lanjut Anda akan mencari ya, berarti itu kan belum optimalnya tadi kan menjadi akibat ya, kenapa sebagai terjadi ini, sehingga dicari sebabnya apa ya. Nah, dari hasil analisis tersebut maka dinyatakan belum optimalnya asesmen lanjutan penerima manfaat di panti pelayanan sosial lanjut usia Petrojudan Jepara Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Nah, dari sini akibatnya kan cari penyebabnya yang sebelah kiri sini. Nah, untuk mendapatkan ya sebab atau penyebabnya ini memang ada beberapa trik teori ya untuk mendapatkan nanti penyebab di sini ya. Yang pertama adalah ditanyakan kalimat ini dengan pertanyaan why. Biasanya secara umum seringkali itu menggunakan pertanyaan ini sebanyak 5 kali why ya.
Ya, way pertama adalah mengapa, belum optimalnya assessment dan seterusnya ya. Ternyata jawabannya disebabkan karena material satu, main, mesin atau metode. Ini kan contoh ini. Mungkin bisa saja ada main-main yang lain ya, money atau mungkin value ya. Tergantung dari analisis Anda untuk mencari penyebab tersebut. Ya. Itu tadi way pertama ya. Way kedua kita menyasar kepada masing-masing duri. Nah, ini namanya karena disebut dengan analisis penyebab isu ini fishbone. Dan yang di sini tadi adalah kepala ikan, di sini adalah duri-durinya. Yang dimana pada saat kita tanyakan menggunakan kalimat why, jawabannya adalah duri pertama, material, man, dan seterusnya. Nah, untuk why kedua menanyakan kenapa dari sisi material kok terjadi masalah gitu. Oh, jawabannya belum adanya ruang asesmen dan bimbingan sosial. Jadi jawabannya ini sementara. Mungkin bisa jadi di sini ada jawabannya lain ya, tergantung ketajaban teman-teman untuk memberikan jawaban ya. Bisa jadi yang lain nggak tahu. Yang penting terkait dengan material. Ya. Itu kan baru way kedua. Way ketiganya itu masih di sini di material. Ya, mengapa kok belum ada ruang asesmen dan bimbingan sosial? Ya. Mesti ada jawaban. Entah satu, entah dua. Nah, itu berarti way ketiga. Akan lebih ideal apabila nyampe ke way ke 5 atau 4. Dari masing-masing duri tadi ditanya lagi, mengapa? Dari sisi ini kok begini? Ada jawabannya. Ada jawabannya mesti. Paling mungkin ya sebaiknya sampai 5. Kalau nggak bisa 4 ya, saya nggak apa-apa. Ya. Mengapa diperlukan itu? Karena penyebab itu harus dicari sekecil mungkin. Barangkali kalau tidak sampai sekecil mungkin kita di atasnya, tapi unsur yang lebih mengena adalah yang di bawahnya, Pak. Kan kita nanti akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini kelihatan tidak spesifik ya. Ternyata nggak mempan di sini. Ternyata ada unsur-unsur lain yang lebih kecil yang mestinya diangkat menjadi kegiatan. Ya. Jadi ini dasar daripada untuk menyusun aktualisasi nanti di rancang aktualisasi nanti di tempat kerja. Ya. Kemudian setelah itu material sudah ketemu cabang-cabangnya, main juga ya terkait dengan main ya. Beberapa hal yang mungkin dilarang gitu ya. Pertama, pamannya dikasih sekolah dasar itu tidak boleh, jangan sekali-sekali Anda menyalahkan muridnya ya, wali muridnya. Ya. Jadi mungkin lebih banyak model yang model metodenya atau apa ya. Jangan sampai murid itu disalahkan. Muridnya karena muridnya kurang pinter, nah, jangan gitu ya, nggak boleh. Jadi itu nanti ditanya sisi mainnya apa ya. Mungkin ini ada 3 mamanya ya. Maksudnya 3 itu mungkin memang tidak ada hubungan dengan yang satu. Ya masing-masing ditanya why-nya juga, sehingga ada duri lagi. Setelah itu juga masing-masing duri kalau nggak bisa ditanyakan mungkin sudah habis ya. Ada duri yang lain yang ditanya lagi, mungkin masih ada cabang-cabangnya. Jadi semakin cabangnya panjang semakin baik. Sehingga Anda untuk menelurkan suatu gagasan kegiatan nanti tidak kehilangan kata-kata, kehilangan kehabisan kegiatan. Ini yang perlu dipahami ya. Demikian pula untuk metodenya dan sebagainya ya. Ya. Setelah ketemu bahkan seperti itu nanti akan dibahas lebih lanjut mungkin ya dari menpornya apa, tidak dengan ulas semuanya. Nah, pemecahan isu ini ada 5, mungkin 5 itu minimalis ya. Kalau nanti kalau lebih kurang dari 5 nanti akan ditanyakan oleh narasumber. Kalau Anda berkisar di tadi jauh nggak masalah ya. Kalau Anda nanti sudah di gagasan ini, AB-nya di sini aman lah ya. Jangan sampai meleset semuanya kegiatan dari sini ya. Lanjut
terkait dengan gagasan pemetaan isu ini, Anda kan membuat nanti ya bahkan yang nanti atau matrik ya. Nah, matriknya ini merupakan panduan Anda untuk melakukan pekerjaan aktualisasi. Nah, yang pertama Anda pahami teman-teman sahabat Nasar bahwa tuangan kegiatan ini adalah tidak jauh dari yang di Posbon tadi, di duri-duri tadi ya, pertama ya. Yang kedua, ada beberapa aturan di dalam penulisan di sini. Ini ada nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output kegiatan, terkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi visi misi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Masing-masing ini pura peran masing-masing ya. Untuk kegiatan 1, pembuatan buku self-assessment lanjutan perkembangan sosial lanjut usia di panti pelayanan sosial lanjut usia Potroyudan. Nah, teman-teman nanti kalau membuat kegiatan hanya singkat padat itu ya. Jangan ada lagi pengulangan ya. Lanjut usia lagi barangkali itu. Lebih baik lebih diringkas ya. Terus yang berikutnya ini nanti akan linear ke sana ya. Tahapan kegiatan tidak ada ini kan karena baru kegiatan globalnya, jadi belum terurai ya. Nah, jadi outputnya besaran ini nanti adalah sebuah output hasil ya. Hasil atau output dari pekerjaan ini. Jadi pekerjaan secara pembuatan buku itu apa? Ini contohnya tersusnya buku saku, perkembangan sosial dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya jangan terlalu panjang ya. Jadi kalau ini memang pembuatan buku saku ini nggak usah lah buku saku perkembangannya sudah ada di sini. Tulis aja tersusunnya buku atau terbitnya buku saku titik. Nggak usah tambah itu kedawan ya. Kemudian dari sini mulai tertulis tersusnya buku saku titik. Untuk keterkaitan tadi dikaitkan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN ya. Jadi ini nanti dikaitkan di sini ya. Kalau ini adaptif, harmonis, kurang tepat ini. Nah, jadi contoh ini kurang tepat. Jadi nilainya bukan nilai berakhlak, tapi nilai agenda 3 ya. Smart ASN atau smart ASN atau manajemen ASN ya. Ya, tinggal itu nanti gini tersusunnya ini untuk ya. Untuk kontribusi visi dan misi, Anda tidak usah ngetik macam-macam udah. Rutinnya di copy paste, tersusunnya buku saku. Ya. Berkontribusi terhadap visi ya, menuju Jawa Tengah, sejahtera dan sebagainya ya. Dan misi yang terkait saja. Ya. Misinya mungkin tidak terkait, yang terkait saja ambil. Kemudian untuk mengisi kolom berikutnya, ini juga copy paste aja di sini ya, outputnya penguatan nilai organisasi, yaitu nilai apa? Nilai budaya kerja. Ya. Dari sini lanjutnya nanti terurai ya. Kalau ini sampai sini aja, jadi besarannya ke sini larinya. Nah baru tahapan itu terurai ya. Jadi kegiatan itu terurai di dalam tahapan-tahapan. Nah, tahapannya ini hendaknya yang sering digunakan ya. Jadi untuk kegiatan itu kalimatnya adalah kalimat selain me dan ber ya. Selain me dan ber awalan dari kata kerjanya ya. Untuk tahapan kegiatan karena itu action. Nah, karena itu berarti menggunakan kalimat aktif me dan ber, me atau ber ya. Mengapa demikian? Ya karena kegiatan itu belum action ya. Actionnya adalah pada tahapan kegiatan sehingga layaknya ini digunakan sebagai kalimat kata kerja aktif me atau ber ya. Jangan sampai rancu nanti. Coba kita lihat sekarang runutannya seperti apa. Nah, untuk tahapan ini nanti
Untuk nilai keterkaitan nilai nanti berakhlak sini ya, berakhlaknya. Berakhlak, kalau yang di atas tadi nilai agenda 3, ini agenda 2 ya. Kemudian bagaimana penyusunan kalimatnya? Nah, tahapan itu kan sudah aktif, jadi harus sifatnya kalimat kata kerja aktif Ini contoh penyusunan form, ini kurang tepat ya. Harusnya menyusun karena sudah aktif, melakukan konsultasi. Jangan konsultasi itu kan sama dengan statement, pernyataan, informasi. Jadi melakukan konsultasi. Siapa yang melakukan konsultasi? Ya jenengan semua peserta latsar. Yang penyusun, siapa yang menyusun? Yang menyusun tadi ya peserta latsar. Pencetakan buku dan sebagainya. Nah, untuk penyusunan buku assessment ini berarti outputnya apa? Buku assessment gitu aja. Nah, kemudian untuk melakukan konsultasi berarti adanya kesepahaman, ini kurang benar. Jadi kalau ada persetujuan dari mentor. Kemudian pencetakan buku berarti tersedianya buku saku titik rasa tambah ini kedawan ya. Kemudian untuk bagaimana dengan berkaitan dengan nilai berakhlak. Nah, berakhlak itu berarti penyusunan ini berarti Anda menyusun ini bukan penyusunan, menyusun assessment ini kan ada langkah-langkah ini ya di sini. Mulai dari A, B, C, D gitu. Ya itu langkah-langkah itu Anda kaitkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, demikian pula untuk melakukan konsultasi. Konsultasi berarti adanya lembar persetujuan. Nah, kemudian untuk nilainya seperti apa? Ini contoh yang di atas ini yang kelihatan ya. Dari nilai berakhlak itu nanti ada begini. Jadi Anda buatlah kalimat saya. Jadi jangan model berakhlak ini kolaboratif ini. Jadi narasikan berarti saya dengan mentor ada kesamaan dalam pembuatan buku saku. Berarti ada kesamaan itu apa? Kolaboratif. Nah, kolaboratif di belakangnya ini salah ini. Masuk kolaboratif dengan berakhlak ini kok jauh ini ya. Nah, ada lagi aktivitas apa lagi yang nanti bisa di analisis menggunakan nilai berakhlak tadi ya. Terserah itu apa saja tuh. Mungkin Anda bertanggung jawab gitu ya dalam itu. Punya tanggung jawab sehingga pada hari selesai sudah selesai. Anda berarti tanggung jawab masuk akuntabel. Nah, dan seterusnya. Seperti itu uraiannya. Jadi pada tahapan ini paling tidak ada 4 lah nilai dari berakhlak tadi. Berakhlak itu ada 7 kan. Orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Kemudian ini pencetakan buku, ini juga kurang tepat. Ini adaptif, dijajar-jajar, kurang ngapain gitu ya. Harus membuat kalimat aja, nanti kalau ketemu inovasi, berarti adaptif. Ya. Kalau kemudian Anda melakukan pelayanan dengan tidak mau beda-bedakan, mengutamakan kepuasan, seperti di kata kuncinya itu, berarti masuk orientasi pelayanan. Nah, jadi sebelum Anda menulis ini di sini nanti, kaitkan ini, Anda pelajari dulu agenda 2, pahami dulu. Orientasi pelayanan itu kata kuncinya apa? Kemudian akuntabel itu apa? Ya, kompeten apa? Kata kuncinya. Harmonis apa? Loyal apa? Adaptif dan kolaboratif itu apa? Harus dipahami dulu. Ya, harus dipahami. Setelah nanti Anda tinggal ini aktivitas di tahapan itulah nanti Anda korelasikan atau Anda kaitkan dengan nilai berakhlak yang mana gitu ya. Jadi Anda bisa ya tahu nanti situ ya. Ya. Ini contoh ya. Nah, selanjutnya Anda ke kegiatan kedua. Coba kita lihat yang kedua seperti apa. Sudah buat benar ini pembuatan sudah benar. Tapi sininya yang kurang tepat, harusnya melakukan koordinasi. Koordinasi itu stakeholder ya. Dengan stakeholder oke, bisa koordinasi, tapi kalau atasan langsung adalah
adalah konsultasi. Ini sebenarnya kebalik ini sebenarnya. Ini itu kurang tepat. P-nya itu harusnya di sana tadi. Kalau sanatnya apa sih? Pembuatan ya sudah betul ya, pembuatan. Tapi mengapa mereka masih pembuatan P juga ya kan? Harusnya aktif. Ini pembuatan ruang assessment umpamanya. Harusnya kegiatan di sini ya, ya. Pelaksanaan assessment sendiri nanti ya. Kemudian pengelompokan, ini kegiatannya terus sama ya. Ini sekali lagi ini contoh yang kurang tepat. Ya. Yang kegiatan sudah tepat, tapi yang tahapannya kurang tepat. Untuk output ya, output atau hasil dari masing-masing tahapan nanti menjadi bukti fisik ya. Jadi contohnya umpamanya pembuatan ini ya, program pelayanan gitu ya. Berarti tahapan kegiatannya rapat koordinasi, ini pernyataan informasi ini ya, harusnya mengadakan rapat atau melakukan rapat, melaksanakan rapat. Nah, itu aktif. Ini makanya harus dibedakan. Kalau di kegiatan memang sifatnya lebih statement atau pernyataan atau informasi. Kalau yang sini sudah kalimatnya sudah aktif atau ya, melakukan ya, membuat dan seterusnya ya. Kalau ada rapat begini berarti nanti bukti fisiknya apa? Ini di sini di output tadi. Jadi rapat itu outputnya apa? Adanya kesepahaman. Berarti kalau ada rapat berarti ada daftar hadir. Itu dimunculkan. Kemudian daftar hadir, kemudian ada notulenya, notulen kesepahaman. Kemudian nanti foto ya. Ini nanti yang akan menjadi bukti fisik di rapat ini. Yang ditaruh di belakang. Di belakang nanti ada kumpulan arsip, kumpulan lampiran-lampiran yang ada di menampung kumpulan lampiran-lampiran. Jadi kalau agar ada nanti lebih bagus laporannya, setiap kegiatan itu nanti dilampiri oleh output ini. Jadi kegiatan ini ya, lampiran 1 pembuatan buku bla 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 1 lembar. Kemudian setelah itu di belakangnya bukti fisik dari output itu. Di kegiatan 1 itu outputnya apa saja. Penyusunan form itu berarti adanya form 1, ini bukti fisik. Nah, bukunya ini form buku atau form ini harusnya yang 1 lembar utuh ya, jangan di scan kecil-kecil nanti nggak kelihatan. Kemudian mungkin ada foto, ini nanti dilengkapi di sini. Baru nanti di bawahnya ada hasil konsultasi dengan mentor di sini ya. Jangan bukti fisiknya outputnya foto lah, foto itu bukti fisik kurang kuat. Kemudian ditambah lagi ini penyetakan buku, berarti kan tersedianya buku saku titik. Ini bukti fisik ya outputnya. Dan seterusnya nanti menginjak ke kegiatan 2, dibuat lampiran lagi, ditulisin namanya kegiatan 2 pembuatan ruang. Dengan isinya adalah ini. Bukti fisik koordinasi. Bukti fisik apa lagi? Pembuatan leaflet berarti adanya leaflet. Nah, dan seterusnya ya. Sampai kegiatan berapapun itu seperti itu alur daripada penyusunan rancangan ya. Ini dilakukan agar nanti Anda pada saat melakukan seminar aktualisasi akan tidak banyak mengalami kendala. Yang berarti artinya apa? Berarti Anda bisa nyatakan atau diperbolehkan untuk melanjutkan daripada kegiatan aktualisasi. Jadi intinya alur tadi harus Anda taati ya, sekuennya ya, agar narasumber tidak terlalu banyak yang akan ditanyakan. Kalau urutan seperti itu, lampirannya sudah tertata seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi pertanyaan yang lama-lama gitu ya. Anda akan aman ya. Kemudian untuk jadwal teman-teman, jadwal ini diurai per tahapan ya.
contoh aja itu nomor 1 ya, pembuatan buku bla 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 ini ya, pembuatan buku ini berarti nanti diurai per tahapan. Tahapan satunya apa? Pada hari kapan? Ya, di model seperti ini, centang-centang. Nah, sampai selama 1 bulan ya nanti diarsir atau diberikan warna yang beda. Nah, ini saya katakan tadi, kalau tahapan kegiatan itu adalah bukti fisik ya, nuansanya. Ini adanya form assessment, kemudian ada foto barangkali begitu ya. Kemudian melakukan konsultasi, ini saya benarkan ya, melakukan konsultasi dengan stakeholder. Berarti bukti fisiknya notulen. Notulen dhuwur coto nih ya. Notulen 1 lembar atau 2 lembar, nggak boleh dipersempit, diperkecil, full 1 lembar. Kemudian baru dilengkapi dengan foto kegiatan ya. Coba lihat, ini ada yang foto saja doang. Ini ada foto. Nah, ini foto lagi, fotonya yang di bawahnya, nanti ya susunannya harus di bawahnya notulen ya. Ya, dari situ ke kegiatan 3 juga sama. Jadi ini rata-rata foto kegiatan di atas, harusnya formnya dulu menjadi bukti fisik utama gitu ya. Ya, dengan harapan susunan seperti itu nanti akan lebih rapi, sehingga nanti tidak begitu banyak pertanyaan yang akan diajukan ke nasabur. Teman-teman sahabat Lasar yang hormati, nah sebelum nantinya Anda menutup terkait dengan judul ini, ada penutup terus daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini upayakan menggunakan Mendeley. Jadi catatan perut menggunakan Mendeley atau menggunakan referensis yang ada di Word. Ya. Untuk Mendeley dan referensis mungkin akan kita bicarakan atau kita sampaikan pada kesempatan. Oke, teman-teman sahabat Lasar, mungkin sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan like dan subscribe ini Anda akan mendapatkan informasi, tidak akan ketinggalan mendapatkan informasi-informasi yang ada yang saya sampaikan di channel saya, Supriyono NTR. Sekali lagi, jangan sampai ketinggalan subscribe Supriyono NTR, like, dan tonton. Ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada ini bermanfaat kita semuanya, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.